dengan adanya COVID-19 yang mulai mempandemi sejak triwulan kedua tahun 2020, Mbak ya, yang berpengaruh itu sebetulnya akan berpengaruh signifikan, namun dengan berbagai langkah, pada akhirnya B Batam sampai saat ini cukup B Batam bisa mempertahankan kondisi Batam sebetulnya. Jadi kami mengatakan kalau indikasi daripada ekonomi itu dua yang utama di Batam, yaitu investasi dan ekspor impor. Dengan investasi, saya mengatakan Batam bisa bertahan terhadap dampak daripada pandemi tersebut. Kemudian dari ekspor impor malah justru ada peningkatan secara nilai. Dengan investasi misalnya bisa kami sampaikan data bahwa tahun 2019 investasi PMA itu mencapai 986 proyek dengan nilai 10,42 triliun. Sementara investasi PMDN mencapai 461 proyek dengan nilai 4,87 triliun. Tahun 2020 ketika pandemi udah mempengaruhi sekitar mungkin 9 bulan ya, 3/4 dari setahun, jumlah investasi PMA-nya mencapai 1.668 proyek dengan nilai 9,34 triliun dan PMD-nya mencapai 1.613 proyek dengan nilai 13,68 triliun. Jadi kalau dijumlah malah juga ada sedikit kenaikan. Nah, untuk semester 1 2021 jumlah investasi PMA mencapai 965 proyek dengan nilai 3,63 triliun dan investasi PMDN mencapai 1.602 proyek dengan nilai 4,07 triliun. Jadi investasinya sebetulnya saya mengatakan ada sedikit fluktuasi atau biarkan bertahan meskipun pandemi melanda dunia. Kemudian terkait dengan industri pengolahan juga ada sedikit kenaikan tipis saja, tapi memang meningkat. Kalau untuk tahun 2021 triwulan 1 itu naik 0,11% dan kemudian triwulan keduanya naik 0,30%. Jadi kenaikan sangat tipis. Tapi untuk ekspor, Mbak, lumayan signifikan ya, karena nilai ekspor bulan Juli 2021 mencapai 957,45 juta US dollar atau meningkat sekitar 21% secara year on year. Kemudian nilai impor bulan Juli 2021 juga mencapai 844,58 juta US dollar atau meningkat sebesar 6,7% secara year on year. Jadi terkait dengan indikasi kondisi ekonomi Batam dari investasi dan ekspor impor, kami menilai bisa bertahan selama masa pandemi. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Oke, langkah-langkah seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk menggenjot investasi di kala pandemi seperti ini? Terima kasih, Mbak. Jadi sebenarnya langkah-langkah ini bukan hanya oleh BB Batam, Mbak. Karena yang berperan dalam pengembangan Batam ini ada pemerintah, ya, pemerintah pusat juga berkontribusi, pemerintah provinsi, pemerintah Pemko juga berkontribusi dan BB Batam. Pemerintah pusat juga ada beberapa kementerian, ya, Kementerian PU, mungkin perdagangan, perindustrian, lingkungan hidup, SDM dan pertanian. Jadi semua itu berperan dalam mempertahankan kondisi ekonomi Batam menghadapi pandemi. Terkait dengan BB Batam sendiri atau mungkin juga secara keseluruhan ada dua langkah besar atau dua kelompok besar maksud saya. Yang pertama adalah langkah fiskal. Yang kedua adalah langkah non fiskal. Kalau langkah fiskal itu seperti kita ketahui bersama bahwa dari dulu BB Batam atau Batam ini diberikan insentif perpajakan oleh pemerintah pusat. Jadi itu adalah langkah dorongan fiskal. Kemudian juga ada kucuran anggaran juga dari APBN yang dari rupiah murni dan dari pinjaman luar negeri. Terus selanjutnya dari BB Batam sendiri ada langkah fiskal misalnya berupa diskon untuk katakanlah biaya-biaya yang mestinya menjadi pungutannya BB Batam. Salah satunya misalnya ada diskon pembebasan denda terhadap keterlambatan bayar sewa lahan atau UWT, uang wajib tahunan. Itu adalah langkah-langkah yang kita tempuh bersama untuk mempertahankan kondisi ekonomi Batam.
oleh BPI Batam sendiri misalnya dengan fiskal, Mbak, itu kita melakukan anggaran yang ekspansif. Jadi kita menggunakan saldo yang ada di BPI Batam untuk mendanai, kemudian Ya, di bandara juga ada gitu. Kemudian yang non fiskal tentu saja tadi Bapak dari Kadin menyampaikan juga bahwa dorongan untuk kemudahan, kecepatan dan efisiensi perizinan, termasuk upaya dalam rangka menurunkan biaya logistik yang disebutkan. Nah, berbagai langkah itu ternyata untuk sampai bulan ini mampu mendorong BPI Batam untuk tetap bertahan menghadapi COVID. Itu antara lain. Masih ada langkah-langkah lain yang sifatnya dengan masyarakat, yang tentu saja adalah pemerintah daerah, baik Pemprov maupun Pemko yang melaksanakan.